Nah, akhirnya terbukti teman-teman semuanya gitu loh. Kalau kita mengacu kepada peraturan OJK ya, yang mana OJK menerbitkan tentang ciri-ciri pinjol ilegal. Teman-teman mungkin selama ini lupa untuk melihat apa aja ciri-ciri dari pinjol ilegal. Ya, sehingga ciri-ciri yang disampaikan oleh OJK ini itu ada di dalam pinjol legal. Makanya saya bilangin, sebagian besar pinjol legal OJK, kalau kita berpatok kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK, itu kebanyakan mereka masih ilegal. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya, yang mau kita bahas juga nanti, selain ciri-ciri dari pinjol ilegal yang dipakai oleh pinjol legal, kita juga pengen membahas nantinya biar teman-teman tahu penjualan data gitu loh, atau pelelangan data yang dilakukan oleh pinjol legal kepada pinjol ilegal ya. Ini untuk teman-teman semuanya yang baru telat bayar atau yang menyatakan sudah tidak mampu bayar, simain video ini sampai habis, jangan Anda skip, dan jangan lupa juga untuk Anda share juga video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Jangan sampai ada yang meminjam di pinjol-pinjol, mau itu legal, mau itu kata OJK telah ada legalitas yang lebih jelas, terverifikasi dan segala macam, mendingan urungkan niat Anda untuk meminjam di pinjaman online, karena tidak akan sesuai fakta dengan yang Anda lihat di media sosial. Oke? Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, sekalian kita membahas juga ciri-ciri pinjol ilegal yang dipakai oleh pinjol legal. Oke. Pinjol ilegal memiliki ciri-ciri seperti tidak terdaftar di OJK, memang benar. Menawarkan pinjaman dengan proses yang sangat mudah, bunga dan denda tidak transparan, serta menggunakan cara penagihan yang kasar dan mengancam. Oke. Bunga pinjol legal transparan atau tidak? Coba teman-teman dulu. Iklan yang mereka sampaikan 0, sekian persen, aturan OJK juga 0, sekian persen, fakta yang terjadi di lapangan sesuai atau tidak? Isi di dalam kolom komentar buat teman-teman semuanya, biar ini viral dan mata pun terbuka semuanya gitu loh. Anda meminjam berapa, Anda diminta membalikan berapa. Kalau saat ini Anda mengalami telat bayar, sekarang total hutang Anda itu berapa? Tolong disebutkan jumlah pokoknya, berapa yang harus Anda kembalikan khusus untuk pinjol legal. Berikut adalah ciri-ciri pinjol ilegal yang perlu diwaspadai. Yang paling pertama, tidak terdaftar di OJK. Oke, kita nggak ada masalah, tidak terdaftar di OJK. Pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang berarti mereka tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Oke lah ya, kita maklum-maklumin aja, namanya juga ilegal. Oke. Habis itu proses pinjaman terlalu mudah. Pinjol ilegal sering menawarkan pinjaman yang syaratnya sangat mudah, seperti hanya dengan KTP tanpa verifikasi yang ketat. Masih banyak pinjol-pinjol legal yang saya rasa menerapkan dengan hal yang sama, modal KTP tanpa verifikasi yang ketat. Kalau enggak, dari mana ada orang dia hanya sebatas tertipu ya, dia tidak verifikasi dengan wajah tapi tiba-tiba dananya cair gitu loh, dan dia ditagih gitu loh ya. Itu juga masih banyak saya rasa. Habis itu lagi, bunga dan denda tidak transparan. Pinjol legal, bunga dan denda juga tidak transparan. Bunganya katanya sesuai dengan aturan OJK 0, sekian persen. Ya, 0, sekian persen. Tapi fakta di lapangan apa yang terjadi? Ada orang yang mau minjam 1 juta itu harus dibalikan 2 juta. Ya. Kalau kita mengacu kepada peraturan OJK, dari mana proses ini bisa dapatnya gitu loh. Sementara 0,2%. Ya. Jadi kalau kita mengacu dalam hal ini, semua ciri-ciri yang ada di dalam ilegal ini dipakai oleh pinjol legal. Oke? Habis itu untuk poin nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Nah, ini saya yakin kalau kita berpatok kepada poin nomor 4, setengah dari pinjol legal hari ini ilegal gitu loh. Ya, setengah dari pinjol legal hari ini ilegal. Kalau pinjol ilegal, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Mahfud MD, tidak usah dibayar. Ada OJK hari itu di sana gitu loh. Ya, OJK menyampaikan penagihan kasar dan mengancam. Masih banyak pinjol legal yang melakukan penagihan kasar dan mengancam. Ya, cocok nggak ini disebut dengan ilegal? Pinjol ilegal sering menggunakan cara-cara intimidatif
dan menagih hutang, dalam menagih hutang seperti mengancam, menyebarkan data pribadi dan melakukan pelecehan. Coba teman-teman semuanya, isi aja di dalam kolom komentar, pinjol mana hari ini yang melakukan pengancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi dan melakukan pelecehan. Isi di dalam kolom komentar. Ini ciri-ciri pinjol ilegal yang disampaikan oleh OJK tapi dipraktekkan oleh pinjol legal. Ya. Dari poin 4 ini saja kita bisa vonis semua pinjol-pinjol legal yang melakukan pengancaman, penagihan cara kasar itu adalah ilegal. Kalau ilegal apa? Tidak perlu dibayar, tidak usah dibayar, ya. Berani nggak OJK dalam hal ini gitu loh. Tapi sayangnya semua pengaduan masyarakat tentang pinjol legal yang menagih dengan cara kasar itu ditepis karena mereka ada dua wajah gitu. Yang satu menagih dengan cara SOP, yang satu lagi dengan cara yang kasar. Nomornya berbeda di hari yang sama. Ketika kita melapor kepada OJK, kita akan dimatikan dengan penagihan yang normal. Padahal OJK aja yang tidak mau melakukan penyidikan ke lapangan, melakukan penyelidikan sampai ke lapangan. Padahal OJK sudah diberikan loh penghargaan terbaik ya oleh Bareskrim Polri sebagai penyidik terbaik juga ya. Habis itu tidak memiliki informasi perusahaan yang jelas, ya oke lah. Pinjol ilegal seringkali tidak menyediakan informasi yang jelas mengenai identitas mereka, seperti nama perusahaan, alamat kantor, atau kontak yang dapat dihubungi. Oke. Habis itu minta akses data pribadi yang berlebihan. Masih banyak tuh pinjol-pinjol legal yang menerapkan dengan hal yang seperti ini. OJK coba buka mata dengan lebar. Coba lihat lagi gitu loh. Ya. Bahwasanya pinjol legal hari ini yang pindar kata OJK hari ini menagih dengan cara kasar, meminta akses dari data pribadi secara berlebihan. Walaupun sudah ada aturan yang namanya camilan, kamera, mikrofon, lokasi, tapi tetap saja ya, mereka ada yang meminta akses kontak, ada yang meminta akses log. Terkadang di dalam akses kamera mereka sematkan untuk akses kontak. Ya. Pernah nggak OJK meninjau lebih lanjut ke lapangan? Nggak pernah. Ya, jadi OJK asal mengeluarkan ciri-ciri pinjol ilegal saja. Tapi tidak memahami dengan maksimal bahwasannya ciri-ciri pinjol ilegal ini itu dipakai dan dipraktekkan oleh pinjol legal. Tapi OJK-nya tidak terjun ke lapangan. Hanya menanti data aja. Kalau data itu buatan manusia, ada data yang buruk nanti akan dirubah jadi baik. Benar nggak teman-teman semuanya? Habis itu jangka waktu pelunasan yang sangat singkat. Masih banyak pinjol-pinjol legal yang katanya bisa 2 kali pembayaran. Ternyata bayaran pertama jaraknya 14 hari. Ya, itu sangatlah besar. Pinjam 10 juta harus dibalikin 15 juta. Ansuran pertama diminta 12 juta. Ya. Dari ansuran pertama mereka sudah untung. Ansuran kedua juga. Tinggal untungnya aja. Itu cuma 2 kali dalam sebulan. Bukan 1 kali dalam sebulan, tapi 2 kali dalam sebulan. Kalau dibilangin waktu pelunasan yang sangat singkat. Pinjol ilegal sering menawarkan jangka waktu pelunasan yang sangat singkat. Bahkan hanya beberapa hari atau minggu. Terus apa bedanya dengan pinjol legal? Siapa di sini buat teman-teman semuanya yang hutangnya harus dibayar 14 hari? 1 bulan itu Anda harus membayar 2 kali. Siapa di sini? Isi dalam kolom komentar. Pinjol apa namanya? Habis itu menggunakan saluran komunikasi pribadi. Nah, ini poin yang terakhir. Pasti saya rasa teman-teman semuanya mendapatkan hal ini gitu loh. Per hari ini Anda mendapatkan SMS dari mana aja. Pinjol ilegal sering menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti SMS, telepon, media sosial, atau WhatsApp untuk menawarkan pinjaman. Pertanyaan saya, jujur aja teman-teman semuanya. Anda punya handphone, Anda punya kartu. Hari ini, pinjol apa yang sedang SMS Anda menawarkan pinjaman selamat Anda mendapatkan limit sebesar 80 juta, 60 juta, 50 juta, 30 juta, 20 juta. Isi di kolom komentar. Ya. Kalau kita mengacu kepada yang disampaikan OJK, menggunakan saluran komunikasi pribadi, ya berupa SMS. Ada SMS-nya di sini. Bisa nggak kita vonis pinjol yang SMS itu ilegal? Ya, kalau saya pribadi saya mendapat rupiah cepat dan EasyCash saya mendapatkan SMS-nya. EasyCash tadi menawarkan limit 80 juta. Ya,
Rupiah cepat yang paling sering saya dapat sama EasyCash. Dan habis itu ada lagi Alobank dan segala macam. Kalau kita berpatok kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK, menggunakan saluran komunikasi pribadi. Pinjol ilegal sering menggunakan saluran komunikasi pribadi seperti SMS, telepon, media sosial, atau WhatsApp untuk menawarkan pinjaman. Kalau teman-teman semuanya, pinjol apa yang mempromosikan pinjolnya melalui SMS per hari ini, isi di dalam kolom komentar. Habis itu yang terakhir, tidak memiliki layanan pengaduan. Pinjol ilegal seringkali tidak memiliki layanan pengaduan nasabah yang resmi. Banyak kok pinjol legal juga hal yang sama. Kalaupun ada ruang pengaduan nasabah, ya, itu pun juga hanya ditepis gitu loh, tidak ditanggapi juga. Ya kan? Pinjol mana yang mempunyai layanan pengaduan nasabah? Pernah nggak mereka telusuri dari pengaduan yang ada? Ya, jadi yang paling mencolok buat teman-teman semuanya adalah yang pertama mungkin soal yang mana tadi ya? Yang pertama mungkin soal proses pinjaman terlalu mudah. Itu juga dilakukan oleh pinjol legal. Habis itu bunga dan denda tidak transparan dilakukan oleh pinjol legal. Penagihan kasar dan mengancam juga dilakukan pinjol legal. Habis itu meminta akses pribadi, sebagian mungkin ada dari pinjol legal. Habis itu menggunakan saluran komunikasi pribadi. Sebagian dari pinjol legal menggunakan saluran komunikasi pribadi. Habis itu tidak memiliki layanan pengaduan yang jelas. Sebagian besar juga. Gimana menurut teman-teman semuanya? Ciri-ciri pinjol ilegal benar atau tidak dipraktekkan oleh pinjol? Ciri-ciri pinjol ilegal dipraktekkan oleh pinjol legal. Ya, silahkan teman-teman isi di dalam kolom komentar. Kalau Anda sudah tahu ciri-ciri itu, bahwa ada di dalam tubuh pinjol legal, berhenti aja membayar. Itu jauh lebih baik. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja informasinya. Mudah-mudahan video ini bisa viral dan bisa membuka mata OJK. Jangan asal mengeluarkan ciri-ciri aja, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.